Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nastalia, asal dari Cimpungan, Cimpongan itu daerah mana itu? eh, ke bagian Seberut Tengah, Burut Tengah di daerah Kepulauan Mentawai. Maksudnya Mentawai. Mentawai berarti provinsinya Sumatera Barat. Sumatera Barat ya. Hmm. Usia mungkin Usia sekarang 21. 21 tahun ya. Saya dulu agama Kristen Protestan. Alhamdulillah dapat hidayah bisa masuk Islam. Protestan dari uh, siapa? Gerejanya dan denominasi gerejanya apa? Enggak. GKPM, GKPM itu apa? Gereja Kristen Protestan Mentawai. Oh, berarti mirip dengan HKBP. Kalau HKBP kan khusus Batak gitu Iya, ya. Nah, kalau ini khusus kurus Mentawai gitu. Mentawai. Ada berapa banyak kira-kira yang di lokasi itu mayoritasnya Mayoritas Kristen. mayoritas Kristen ya? Perbandingan berapa persentase antara Kristen dengan Muslim lah khususnya di dalam Hmm, lebih banyak kan ke Kristen. Kristen ya. Cuman kalau di Islam itu cuman beberapa kakak aja. Uh, Kapan mulai ketertarikan dengan Islam atau Islam kapan? Oh, waktu SD kelas 3 pernah juga minta sama orang tua untuk masuk Islam. Tapi orang tua nggak izinkan karena uh, saya tertarik dari masuk Islam itu karena dulu saya tinggal dengan keluarga yang Muslim gitu. Mayoritas itu siapa keluarganya? Tantenya mama. Oh, Tante mama terus tante mama ini keluarganya Islam ya Muslim. Jadi Nasta dari kecil itu tinggal sama mereka. Jadinya dari situ Nasta kayak pengen pengen masuk Islam gitu. Tapi pas kasih tahu sama orang tua, mereka nggak izinin gitu waktu masih kelas 3 SD. Baru mungkin pemikirannya mungkin kayak masih kanak-kanakan gitu, masih kecil gitu, mungkin cuman bercanda-canda gitu. Tapi emang dari situ sudah ada kayak udah tertarik gitu. Apa yang membuat ketertarikan Nasta bisa masuk Islam? Apa ada keinginan masuk Islam itu apa ketertarikan? Yang pertama itu Nasa suka dulu itu melihat orang tuh pakai jilbab, terutama perempuan. Dari situ asalnya itu cantik juga ya orang pakai jilbab gitu, walaupun kayak jilbab yang kita tahu lah yang di luar sekarang yang kecil gitu. Jadi walaupun kecil jadi rasa kayak tertarik lihatnya gitu. Ada yang ngajak-ngajak nggak atau yang mempengaruhi nggak? Kalau ngajak sih ada gitu, ada dari keluarga nenek itu ada. Jadi mereka bilang, Nas kenapa nggak masuk Islam aja gitu kan, kamu juga tinggal sama kita kan, jadi masuk sama kita aja gitu, sama keluarga ini gitu. Waktu itu orang tua nggak apa jauh atau gimana? Sekampung tapi cuman Lain lain tempat gitu. lain wilayahnya lah gitu ya. Ya. Berapa orang saudara Nasta? Kalau yang kandung Nasta ada 3 orang. Ya. Ada juga beda bapak, itu mereka 5 orang. Dari saudara yang sudah ada yang Muslim juga? Yang saudara Nasta yang beda bapak itu kan mereka ada 5 orang, jadinya 4 orang ini masuk Islam. Sudah Muslim juga. Tapi ya? murtad lagi, Ustaz. Murtad Balik semuanya. lagi. Ini Iya. ya. Murtad. Kenapa kok dia sudah masuk Islam terus murtad lagi apa masalahnya? Yang pertama mereka itu nikah dengan orang Kristen. Oh, pernikahan ya, faktor pernikahan. Iya. Nah, ini memang ini faktor besar yang terkadang sering mempengaruhi juga ini. Oh, jadi karena dia menikah. Iya. 3 saudara ini menikah dengan orang Kristen, jadinya ikut murtad. Itu yang saudara itu perempuan atau laki-laki? Yang 3 orang ini laki-laki, 1 perempuan. 1 perempuan ya, 3 laki-laki. Semuanya yang tadinya sudah Muslim Iya. keluar lagi murtad lagi. Apa keluarga kalau orang tua masih ada sekarang? Tinggal mama. Tinggal mama, bapak sudah meninggal ya. Mama sendiri
agamanya masih Protestan. Protestan. Protestan ya. Itu nggak ada pengaruh lagi apa setelah Nasta di apa menginginkan untuk masuk Islam dari pihak keluarga, selain tadi pelarangan tadi, dari pihak keluarga yang lain nggak ada pelarangan gitu? Ada ya. Iya. Dari keluarga itu, karena dari keluarga Nasa itu masih apa, ada yang taat dengan agamanya gitu, maksudnya taat dengan agama Kristen gitu. Jadi pas saudara itu tahu kalau Nasa masuk Islam itu, dia nggak boleh kan gitu, pokoknya nggak boleh kan, karena di keluarga Nasa itu kayak pantang sekali gitu, apalagi mempermainkan agama. Soalnya sudah banyak contoh di keluarga Nasa juga yang tadi itu saudara Nasa itu masuk Islam baru balik ke Kristen lagi gitu. Itu yang mereka tahu. Berapa lama itu? Setelah dia Islam balik lagi itu? Itu sampai 7 tahun Ustaz. Sudah cukup lama padahal ya. Dari SMP mereka sekolah di pesantren. Sudah masuk pesantren bahkan. Masuk pesantren. Habis itu pulang dari pesantren, menikah, masuk Kristen lagi. Itu dari pihak apa namanya, keluarga gak ada yang tapi karena memang keluarga pada mayoritasnya ini ya Kristen. Jadinya mereka itu kayak biasa aja gitu. Kalau masuk Kristen lagi, kayak mereka lebih senang lagi kalau gitu. Ya, lebih senang lagi. Nah, ini Nasta kan sudah di yang kandung tadi berapa? 3 orang. Dari yang 3 ini gimana? Kakak pertama dia sekarang masih Kristen. Nasta yang kedua, ketiga, adik terakhir cowok. Alhamdulillah adik udah masuk Islam. Nasta bawa. Oh, alhamdulillah. Di mana sekolah adik sekarang? Di pondok juga. Di pondok juga. Di daerah mana? Di Mentawai, di Topejat. Oh. Nasta sendiri masuk Islam sejak kapan? Sejak pertama masuk Alia 2020. 2020 berarti kurang lebih ini masuk tahun ketiga ya. Iya. Masuk tahun yang ketiga. Waktu masuk Aliyah itu ada yang mendorong atau keinginan sendiri? Itu awalnya begini ceritanya. Ini kan Nasta sudah masuk sudah selesai SMP. Baru Nasta mau lanjut SMA, tapi orang tua Nasta, maksudnya bapak masih ada waktu itu. Baru bapak bilang, "Oh, Nasta mau sekolah di mana, mau lanjut di mana?" gitu. Nasta bilang, yang penting Nasta sekolah bukan di tempat Nasta sekolah dulu SMP gitu. Kenapa sekolah dulu SMP? Kenapa? Enggak, maksudnya tempatnya sudah enggak asing lagi gitu. Maunya mau suasana yang baru gitu. Mau tempat yang baru gitu. Baru ya udah kata bapak, ya udah bapak ini lagi mau pergi ke Topejat. Itu tempatnya itu Topejat. Baru ya udah Nasta ikut gitu. Ya, Nasta ikut, habis itu sampai di sana baru pas harinya pendaftaran, Nasta disuruh mendaftar di sekolah negeri. Itu khusus orang Kristen, itu di sana campuran. Baru yang antara Nasta mendaftar itu abang sepupu Nasta juga itu Kristen. Oh, yang antara orang Kristen juga ya. Habis itu pas Nasta udah sampai di tempat pendaftaran, Nasta cuman lihat sekolahnya aja, belum tertarik untuk masuk mendaftar gitu. Nggak tertarik gitu. Habis itu Nasta bilang sama abang sepupu, "Bang, nggak usah mendaftar dulu gitu. Kenapa? Kita kan udah di tempat ini, kita. Nanti kita ditanyain sama orang tua lagi gitu." Enggak, Nasta belum ada masuk ke sana gitu. Ya udah bawa kemana aja dulu, yang penting jangan di sini gitu, Nasta bilang. Ya udah. Abang Nasta pun nggak menolak gitu. Baru Nasta diajak jalan lagi ke atas. Baru Nasta tanya, "Bang, tahu pesantren nggak di sini?" gitu. Waktu itu belum Islam. Belum Islam tapi nanya pesantren. Nggak salah itu. Ada pertanyaan sebentar. Kenapa kok kepikiran pesantren waktu itu? Tiba-tiba aja Ustaz, pas lagi tengah jalan, tiba-tiba aja pesantren gitu. Sekolah berasrama gitu. Sebelumnya sudah pernah lihat pesantren itu seperti apa? Belum pernah. Nah itu kan kok kepikiran gitu pesantren? Tiba-tiba aja gitu Ustaz. Maksudnya soalnya di pesantren itu juga ada kakak sepupu gitu. Tapi mereka Islam gitu. Jadi ya
kayak ingat gitu aja gitu. Nasa nggak ada tertarik untuk masuk ke sekolah negeri gitu. Baru abang Nasa bilang tahu gitu kan. Nasa bilang benar kah gitu, benar gitu. Kenapa katanya? Coba abang bawa kita ke sana dulu gitu. Loh kok ke sana gitu kan, bukan tempat kita gitu kan. Nanti mereka tengok kita asing lagi gitu. Enggak apa-apa, pergi aja dulu gitu kan. Tengok-tengok aja, nanti kita balik lagi gitu. Baru abang Nasa bilang, ya udah. Baru kami pergi ke sana. Abang Nasa itu rupanya udah tahu tempat di situ, baru dia tunjukkan, ini sekolah mereka, ini sekolah namanya Alia katanya. Oh. Itu negeri atau swasta Alianya? Swasta. Swasta. Yayasannya apa? Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah. Hidayatullah. Baru Nasa pergi ke sana, baru abang tuh tunjukkan masjid, baru tunjukkan lingkungan katanya. Baru Nasa kayak kata abang Nasa, bang kita berhenti dulu gitu. Hah berhenti gitu? Kok berhenti gitu? Ya berhenti aja gitu. Yeah. Kan abang di sini ada kakak sepupu kan bang gitu. Iya ada, namanya Kak Tiwi. Baru kami carilah Kak Tiwi di situ. Kami tanya salah satu santri, baru habis itu kami ketemu dengan Kak Tiwi. Pas Kak Tiwinya datang, Kak Tiwi tanya kayak gini, kok bisa ada di sini gitu. Kata abang Nasa itu nggak ada, cuma jalan-jalan aja, cuma lihat-lihat aja gitu. Habis itu Nasa langsung bilang sama kakak sepupu Nasa mau masuk di sini kayak gitu. Itu belum Islam ya? Belum. Tapi segera aja untuk masuk ke situ. Masuk ke sana. Nah baru Nasa bilang, hah abang Nasa sama kakak sepupu Nasa itu jadi kaget gitu. Kok bisa gitu? Iya pokoknya Nasa mau masuk sekolah di sini, mau masuk Islam, pokoknya mau tinggal di sini gitu. Abang Nasa juga kayak takut gitu, kaget gitu. Baru kakak sepupu Nasa itu bilang, benaran kah gitu, soalnya ini bukan masalah sangkutnya untuk sekolah gitu, soalnya ini agama gitu. Iya kak gitu, aku benaran gitu, aku mau masuk di sini, aku mau masuk Islam, mau masuk sekolah di sini gitu. Ya udah gitu. Habis itu Nasta dibawa ke ustazah di sana. Baru ustazah itu Nasta kenalan sama ustazah itu, rupanya ustazah itu cuman mengira Nasta itu masuk pondok, bukan masuk Islam gitu. Dan Nasta di situ berbincang sama ustazah. Baru kakak sepupu Nasta ini sampaikan sama ustazah itu bilang, di sana panggilan Umi. Nah, Umi adik Tiwi ini kesini tuh sekolah sekalian dia masuk Islam gitu. Umi itu juga kaget gitu. Hah kok bisa gitu? Ada bawa orang tua kah gitu? Enggak gitu. Mereka cuma datang gitu lihat-lihat aja gitu. Baru adik mau tertarik gitu masuk di sini. Nah, benar kah gitu? Baru Umi bilang, Umi nasihatin gitu kan. Baru habis itu Nasa bilang, Umi tanya kayak gini, udah tahu ke orang tua gitu? Belum Umi itu. Belum ada yang tahu gitu, cuman baru kami yang tahu gitu. Ya udah gitu, kasih tahu dulu sama orang tua. Baru kalau udah memang benar-benar orang tua izinkan, baru balik ke sini lagi gitu. Baru Nasa emang tekad bilang sama Umi itu, pokoknya Nasa harus masuk di sini gitu. Nasa nggak mau sekolah di tempat lain selain di sini. Gitu. Itu jadi berarti pulang dulu? Iya pulang dulu. Izin dulu sama orang tua? Izin. Dan setelah waktu izin itu apa reaksinya orang tua, tanggapan orang tua apa? Waktu itu bapak marah atau itu setelah kecewa bapak sekolah malah. Habis itu pas Nasta pulang, rupanya di rumah itu juga ada perkumpulan keluarga gitu. Jadi abang-abang sepupu Nasta itu berkumpul di situ, ada juga bapak di situ. Pas kami mau sampai rumah, abang itu panggil, Nasta kesini dulu katanya. Nasta bilang, iya bang gitu. Gimana udah mendaftar katanya? Udah gitu. Coba Nasta bilang, udah mendaftar gitu. Di mana? Yang penting di sekolah gitu. Nggak bilang di pondok, nggak bilang Ustaz. Habis itu di mana? Di negeri kah katanya? Enggak gitu. Asa nggak mau mendaftar di negeri. Terus di mana? Di ada sekolah swasta tapi tempat orang Kristen, mayoritas Kristen di sana. Oh ngakunya mayoritas Kristen? Enggak, ada juga sekolah di situ Ustaz. Baru Nasa bilang enggak, Nasa nggak mau di sana gitu. Terus di mana lagi katanya? Di bagian Katolik gitu kan, ada juga tempatnya orang Katolik gitu berasrama. Enggak, Nasa nggak di sana gitu. Terus di mana gitu? Cuman sekolah di sini itu cuman ada yang terbesar itu yang cuman 4 gitu.
sudah diterka sama dia. Baru terakhirnya ini di pondok, baru jangan-jangan kamu pilih kayak apa, ke pesantren masuk Islam katanya. Nah saya cuman diam aja gitu. Itu nggak mungkin katanya, kata Bang Nas itu nggak mungkin kamu ke sana gitu, nggak mungkin gitu. Baru Nasa bilang, iya Nasa pergi ke pesantren kayak gitu. Jadi abang Nasa semua itu diam. Pokoknya nggak ada pokoknya kamu nggak boleh sekolah di pesantren karena di keluarga kita nggak ada yang masuk Islam lagi katanya. Nasa bilang enggak, Nasa tidak masuk Islam gitu. Pokoknya Nasa udah ke sana. Iya. Nasa pokoknya harus ke sana gitu. Habis itu pokoknya tadi Nasa udah ke sana, dari sana Nasa udah bicara sama ustazah di sana, Nasa udah diterima gitu. Kata Bang Nasa, pokoknya nggak boleh katanya, nggak boleh gitu katanya. Nasa kamu tahu kan katanya, oh kamu bawa agama kita ke agama lain katanya. Bilang iya Nasa tahu gitu, tapi Nasa ini pilihan Nasa sendiri gitu. Bapak Nasa cuman diam aja gitu. Baru habis itu Nasa ditinggalkan sama bapak, Nasa bicara sama bapak. Baru bapak bilang kayak ini, oh Nasa kamu nggak boleh masuk Islam gitu. Nasa bilang kenapa kak pak gitu. Baru bapak bilang, oh kamu kan udah lihat juga kan contoh-contohnya katanya. Iya Nasa udah tahu gitu kan. Tapi kan tidak semua anak akan bakalan begitu pak gitu. Bapak bilang enggak gitu. Soalnya semua saudaramu yang lain tuh kayak gitu, nggak ada yang bersisa katanya. Enggak, pokoknya Nasta kan beda gitu. Nasta beda, pokoknya Nasta harus mau masuk Islam gitu. Mau masuk Islam, mau juga sekolah di situ gitu. Nasta bilang kayak ini, kalau bapak nggak izinkan Nasta masuk Islam, Nasta mendingan nggak sekolah. Itu keluar ancaman jadi. Iya, Nasta memang baru bapak bilang kayak gini, enggak, pokoknya kamu harus sekolah gitu. Ternyata keras kepala juga ya. baru Nasta di situ kan Nasa bujuk bapak, pak ayo dong pak gitu, Nasa mau masuk Islam gitu. Baru bapak terdiam gitu. Baru bapak bilang kayak gini, bapak tanya kayak gini, itu memang kamu sendiri yang mau gitu. Nasa bilang iya pak gitu. Soalnya ini bukan masalah sekolah kayak mana nak, soalnya ini masalah agama gitu, kita nggak boleh mempermainkan agama gitu. Nasa bilang iya pak, Nasa memang benar-benar pengen masuk Islam gitu. Kata bapak nggak terlalu banyak bicara. Baru bapak bilang, kalau emang itu keinginanmu sendiri katanya, masuklah katanya, tapi jangan permainkan agama kata gitu. Ada intimidasi dari keluarga nggak ada sih. Nggak ada ya. Tapi yang jelas pelarangan ada. Pelarangan ada. Habis itu Nasa Sabtunya Nasa disuruh pulang untuk pamit sama mama, kan mama di kampung. Nasa pamit. Jadi bapak dengan mama kami karena Nasa itu kan kampung gitu, jadi pergi ke perkotaan gitu. Baru Nasa pulang ke kampung, baru Nasa kasih tahu sama mama. Baru mama juga kayak nggak boleh kan gitu, mama keke juga nggak boleh, pokoknya nggak boleh gitu, nggak boleh katanya. Karena dia contoh gitu. Pokoknya nggak boleh kata mama, pokoknya nggak boleh gitu kan. Nasa bilang juga sama mama, ya udah kalau mama nggak boleh kan, mendingan Nasa di rumah aja, ikut mama ke ladang kemana aja gitu. Yang penting Nasa nggak mau pergi sekolah lagi gitu. Mama kata mama nggak boleh kayak gitu, kamu harus sekolah gitu. Ya udah, kalau mama mau izinkan Nasa sekolah, mendingan Nasa masuk Islam sekarang, sekolah di pondok gitu kan. Kata mama, diam juga mama kan katanya. Ya udah kalau memang itu memang tekadmu, pergilah kata mama. Baru mama cuma pesankan kayak gini, kalau Nasa masuk Islam jangan sampai balik ke Kristen lagi, itu katanya. Nasa bilang iya mama. Itu mama malah menasehati begitu ya. Karena soalnya Ustadz pas keluarga Nasta yang saudara saya yang balik ke Kristen itu banyak sekali omelan masyarakat di sana, yang omongan mereka itu nggak baik gitu. Baru mama Nasa cuma tekadkan gitu, cuma ingatin kalau memang benar-benar mau masuk Islam jangan sampai balik ke Kristen lagi gitu. Baru Nasa bilang iya mak gitu. Baru Nasa siap-siap, habis itu Nasa berangkat lagi ke pondok. Dan itu sekali lagi tanpa ada paksaan ya, kemauan sendiri betul. Yes. Dulu waktu Kristen gimana? Nasa termasuk yang taatkah atau bagaimana? Coba. Waktu Nasa masih Kristen itu memang setiap kegiatan di gereja Nasa ikutin.
termasuk kayak vokalis gitu. Oh, vokalis gereja juga. Nasa termasuk. Terus dimanapun Nasa, maksudnya Nasa kan pernah pindah-pindah sekolah. Setiap Nasa pindah sekolah di gereja itu Nasa aktif gitu. Kegiatan gereja Nasa aktif. Jadinya ya makanya orang kampung itu kayak heran, kok orang yang taat aja bisa pindah agama begitu. Itu banyak sekali pertanyaan waktu Nasta masuk Islam itu. Dari kampung itu banyak sekali bertanya, kenapa sih Nasta gitu? Kenapa sih kamu yang paling taat di gereja, yang sering kita lihat gitu? Oh, kok tiba-tiba bisa semudah itu kamu pindah masuk Islam gitu? Itu tanpa ada yang mempengaruhi? Tanpa ada gitu. Nggak ada yang mengajak atau gimana gitu? Nggak ada. Nggak pernah ya? Sebelumnya itu pernah, sebelum masuk Islam itu pernah membaca Quran atau mengenal tentang Islam gitu? Kan waktu kakak Nasta yang Islam ini pernah tunjukkan, cuman kakak Nasta itu cuma bilang kayak gini, semua isi yang di dalam Alkitab sudah tercantum di dalam Al-Quran. Terus Al-Quran ini apa? Dia melengkapi semua apa yang di dalam apa Alkitab ini katanya. Baru pas itu kakak Nasta bilang, oh, kayak surga dan neraka gitu. Ya kita tergantung kita gitu. Kalau kita berbuat baik, ya kita masuk surga. Waktu Nasa di situ, Nasa berpikir, setahu Nasa di dalam Kristen ini Nasa nggak pernah dengar neraka dan surga gitu. Jadi maksudnya? Oh ya, Nasa berpikir di situ. Oh, gitu. Ya, di dalam Kristen Nasa pernah baca kitab, tapi nggak pernah Nasa temukan surga dan neraka gitu. Baru pas kakak Nasa ini cerita tentang neraka dan surga gitu, baru Nasa berarti habis ini kita masih ada kehidupan lagi gitu. Di situ cuman kayak gitu kakak Nasa sampaikan gitu. Nggak baca sih Ustaz, cuman kakak yang menyampaikan gitu. Tentang Al-Quran itu ya? Tentang Al-Quran gitu. Apa Ampangnya masuk Islam itu tuh sepupu tadi apa namanya? Saudara apa hubungan keluarganya gimana dengan Nasta? Siapanya gitu loh? Yang mana? Yang cerita tentang Al-Quran itu tadi? Kakak masa kakak Nasta yang beda bapak. Oh, kakak yang beda bapak. Yang sekarang yang dia masih Islam atau sudah kembali? Udah kembali. Kembali lagi. Karena menikah dengan orang Kristen. Iya. Terus setelah masuk Islam tadi terus pondok kan begitu ya? Kira-kira selama dari pondok itu atau selama di pondok itu apa kesulitan apa yang mengawali apa namanya pembelajaran di Islam? Cuman kayak bangun subuh, saat subuh gitu. Itu paling terberat sekali pas pertama masuk gitu. Karena masih subuh-subuh masih gelap-gelap, dikasih bangun gitu kan. Jadi nggak terbiasa gitu. Tapi dalam hati saya tuh nggak marah gitu. Nggak marah tapi cuman ya berat gitu, berat. Nah, baru ya itu cuman awalnya kayak sholat tahajud, sholat lahir gitu, kasih bangun gitu. Sekali sekolah langsung ke pondok, langsung ke pondok. Ya tahu sendiri hidayah isinya wajib tahajud kan, subuh itu juga ini basic jelas lah tentu jadi berat. Sementara itu belum punya basic tentang mengenal Islam ya? Belum sama sekali. Belum. Tentang apa membaca Quran belum gitu, ada belum ada ya. Belum hijaiyah sudah tahu belum waktu itu? Belum tahu sama sekali. Cuman tahu alif A itu. Oh, alif berdiri itu. Cuman itu aja. Jadi hijaiyah yang lain nggak tahu. Itu nekat benar kalau saya bilang itu. Bacaan sholat waktu itu juga belum tahu. Tapi Nasta sudah hafal surah Al-Fatihah. Oh, Al-Fatihah sudah. Sebelum masuk Islam. Sudah hafal itu. Sudah hafal. Belajar dari mana itu Al-Fatihah? Itu ada guru Nasta yang kan ada guru Nasta itu dia Islam, jadi ada yang pernah masuk Islam juga ke sana, baru Nasta temanin dia diajarkan surah Al-Fatihah. Oh. Cuma Nasta dengar gitu aja. Karena sering dengar. Nasta sering dengar, jadinya Nasta hafal. Nasta hafal surah Al-Fatihah. Apa kesan pertama setelah masuk Islam? Kesan pertama itu kayak Masya Allah. Ada asing enggak, apa maksudnya ya tadi kan enggak berkerudung, apalagi sekarang yang
Ini bahkan ini bercadar itu sudah sejak kapan? Sejak kelas 2 SMA. Oh, aliyah SMA itu ya, itu Ya, sudah kelas 2 mulai aliyah. cadar. Awalnya belum. Belum. Apa yang memotivasi pakai cadar waktu itu? Oh, pertama itu kayak tengok yang bercadar kayak anggun gitu. Oh. Terus kayak suka juga lihatnya gitu, kayak rapi, lebih rapi tengoknya gitu. Baru Nasa dari situ kayak pengen lah gitu. Apa? Terus ada juga Umi gitu kan menyampaikan kalau kita perempuan ini apa walaupun kita jelek walaupun cantik mendingan kita itu tutupin wajah gitu kata Umi. Jadi dari situ Nasa kayak ya udah gitu kan Nasa Semakin mah yakin ya, semakin mantap lah jadi. baru Nasa dari situ Nasa untuk berniat untuk pakai cadar gitu. Jadi sejak berarti masuk ke sana kelas 1, kelas 2 sudah pakai cadar sampai sekarang. Berarti sudah kurang lebih 2 tahun ya. Iya, Ustaz. Tahun pertama itu masa transisi lah gitu ya. Nah, dan sekarang sudah bisa apa mengaji gitu sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa lama itu mempelajari Quran? Belajar dari nol. Ini kan dari nol nih. Iya, Ustaz. Dari tidak mengerti huruf hijaiyah. Sekarang alhamdulillah sudah bisa baca Quran kan? Iya, masih itu berbata-bata sih gitu. gitu. Tapi tidak sudah bisa membaca. Nah, itu berapa tahun, berapa lama itu dari nol sama sekali sampai sudah bisa membaca? Waktu kelas 3 aliyah kemarin. Itu sudah bisa membacanya itu? Ya membaca tapi masih kayak masih nyambung-nyambung gitu. Tapi sudah bisa. Gitu ya. Yes. Tapi kalau huruf sudah bisa mengenal semua pasti. Sudah ya. Alhamdulillah. Nah, terus di sana ada nggak di Hidayatullah itu kan biasanya terkenal dengan tahfiz itu di aliyah itu. Ada juga mengikuti program tahfiz itu? Enggak ikut. Ikut. Tapi ada mencoba nggak ada menghafal? Ada ya. Nah, selama di aliyah itu sudah berapa banyak hafalan naskah? Cuman 1 juz. 1 juz? Iya. Itu berapa lama itu? Dari nol? Itu nasta dari kelas 1 aliyah sampai kelas 2 aliyah nasta kami belum menghafal. Cuman menghafal kayak yang pendek-pendek gitu. Ya, yang rutin, yang fokus serius menghafal itu sejak kapan? Kelas 3 aliyah. Kelas 3. Itu selama kelas 3 iya. dapat 1 juz? Iya. Itu dari nol ya, dari nggak mengenal huruf sama sekali. Iya, Ustaz. Dalam jangka waktu singkat dapat 1 juz ya. Alhamdulillah. Kalau sekarang sudah berapa? Masih 2. Masih 2? Iya. Ini masuk tahun ketiga padahal itu ya? Iya. Pas itu juz pertama itu yang 1 juz itu melancarkan di sini, pas di pondok di sini. Oh, pondok di sini. Dan sekarang keluarga di kampung sudah tahu kondisinya sekarang ini kan udah serius nih di Islam begitu tuh. Komentar keluarga besar seperti apa? Enggak ada. Mereka. Artinya ada nggak yang menyesali Nasta masuk ke Islam dan atau seperti apa gitu? Ya, terlepas dari orang tua. Ada ya. Kayak seperti paman ada. Apa komentar dari paman bilang kayak ini, kenapa sih katanya, apalagi kalau paman itu Nasa telepon gitu kan, maksudnya ketemu, ada juga ketemu kadang paman yang kayak gini, kenapa sih Nasa masuk Islam gitu. Dulunya paman lihat rambutnya atau segala macam gitu, maksudnya nggak tertutup gitu lah Ustaz. Baru paman bilang kayak ini, oh kenapa sih katanya, harus masuk Islam itu harus kalian tutupin semua katanya, sampai hidungmu aja paman nggak lihat katanya. Kayak gitu. Iya, baru kayak gitu. Hidung iya. Lihat ya. Kayak gitu paman, kayak gitu. Cuman paman itu yang sering komen-komen gitu. Ya, tentu merasa kehilangan. Ya. Dekat dengan pamannya sendiri. Dekat ya. Itu paman dari mama. Mama ya. Kalau di di Mentawai itu patrilinear atau matrilinear itu? Maksud saya itu nasab itu ke bapak atau ke ibu? Ke ibu. Ke ibu ya. Makanya paman lebih
apa namanya itu ya, lebih menyayangkan apa karena paman ibu ya. Ya karena memang Sumatera Barat pada umumnya itu matrilineal. Nasab jatuhnya ke ibu gitu ya. Dan sampai sekarang masih komunikasi sama keluarga di kampung? Masih ya. Pendidikan ini ada nggak disupport sama orang tua? Support banget. Support banget ya. Dan sekarang kan udah selesai nih di Alia, sudah selesai, terus ini nyambung kuliahnya masih nyambung ke Hidayatullah ya? Masih nyambung di Hidayatullah. Itu rekomendasi dari Hidayatullah Mentawai ya. Iya, rekomendasi Hidayatullah Mentawai untuk masuk ke STIT Hidayatullah Batam atau seperti apa tuh kemauan sendiri? Rekomendasi dari sana, dari pondok. Rekomendasi ya. Rekomendasi. Setelah melihat Hidayatullah di sini gimana untuk kuliah? Kayak biasa aja sih kayak di pondok gitu. Karena sudah merasakan. Jadi nggak terlalu asing gitu. Ya. Nggak terlalu canggung. Apa harapan sama keluarga? Ibu tadi masih ada kan? Masih. Apa ya harapan terhadap keluarga? Yang penting sekolah baik-baik gitu aja, sekolah baik-baik, selesaikan kuliahnya dengan baik gitu aja sih. Itu harapan dari orang tua ya. Sebaliknya kalau harapan Mas Tali sama ibu atau tadi kan ada kakak ya, kakak yang belum Muslim ya, masih Kristen ya. Nah, apa harapan mungkin yang saudara kandung masih kakak itu tinggal satu? Tinggal kakak sendiri yang belum masuk Islam sama ibu. Nah, ada harapannya mungkin sama ibu dan kakak? Ada. Apa tuh? Harapan itu cuman mereka itu bisa masuk Islam, terus bisa ya kayak seperti Nasta lah, setidaknya menutup aurat gitu. Itu harapan Nasta sama ibu, kakak sama ibu gitu. Ya semoga saja ini didengar pada tahun nanti. Amin. Ya. Silakan ditutup dulu. Sekian dari Nasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.